Jumpa lagi Sobat Olahraga, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini kita punya kabar terbaru seputar Timnas Indonesia yang sayang banget kalau dilewatkan. Berikut berita lengkapnya. Asnawi Mangkualam pecahkan rekor di Liga Thailand, dipertahankan Port FC hingga 2029. Nova Arianto pasang target tinggi di Piala Asia U17, incar tiket ke Piala Dunia. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, dukung dulu channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, saya makin semangat menghadirkan berita-berita menarik untuk kalian. Asnawi Mangkualam pecahkan rekor di Liga Thailand, dipertahankan Port FC hingga 2029. Asnawi Mangkualam kembali mencatatkan sejarah dalam karir sepak bolanya. Bek kanan andalan Timnas Indonesia ini resmi dipertahankan oleh Port FC hingga tahun 2029, menjadikannya pemain asing dengan kontrak terpanjang dalam sejarah Liga Thailand. Langkah berani Port FC ini menunjukkan betapa pentingnya peran Asnawi dalam skuad mereka dan keyakinan klub bahwa pemain asal Makassar ini akan terus memberikan kontribusi besar dalam beberapa tahun ke depan. Pengumuman perpanjangan kontrak ini disampaikan secara resmi melalui akun Instagram Port FC. Sampai jumpa di tahun 2024 dan kemudian bertahan sampai 2029. Port FC mengumumkan perpanjangan kontrak Asnawi Mangkualam Bahar, tulis pihak klub. Bek Timnas Indonesia ini diperpanjang 4 tahun lagi, atau sampai akhir musim 2028-29. Bertahan dan stay long. Mari lanjutkan perjuangan bersama-sama. Lanjut pernyataan tersebut. Keputusan ini tidak datang begitu saja. Sejak kedatangannya pada awal tahun 2024 dari Jeonnam Dragons, Asnawi langsung menunjukkan performa yang impresif. Ia menjadi pilihan utama di posisi bek kanan dan hampir selalu dimainkan dalam setiap pertandingan. Bahkan, di musim ini saja, Asnawi sudah tampil sebanyak 18 kali dengan catatan 1 gol dan 1 assist, menunjukkan kontribusi signifikan dalam menyerang maupun bertahan. Tak hanya soal kontribusi statistik, kehadiran Asnawi di Port FC juga memberi warna baru dalam permainan tim. Dengan gaya bermain agresif, kemampuan bertahan yang solid, serta kecepatannya dalam melakukan overlap, Asnawi menjadi pemain yang sangat diandalkan pelatih dalam skema permainan menyerang. Ia seringkali menjadi motor serangan dari sisi kanan, memanfaatkan kecepatan dan akurasi umpan silang yang dimilikinya. Selain itu, Asnawi juga dikenal sebagai pemain yang gigih dan pantang menyerah. Meski sempat mengalami cedera yang membuatnya absen di beberapa laga, ia berhasil bangkit dan kembali merebut tempat utama di tim. Mentalitas juara ini membuat Port FC semakin yakin untuk mempertahankannya dalam jangka waktu panjang. Bagi Port Lions, keberadaan Asnawi tak hanya memberikan kekuatan di lini pertahanan, tetapi juga inspirasi bagi para pemain muda yang melihat dedikasi dan kerja kerasnya di lapangan. Menariknya, perpanjangan kontrak ini mencetak rekor baru dalam sejarah Liga Thailand. Berdasarkan laporan Baltai, Asnawi menjadi pemain asing dengan durasi kontrak terpanjang di liga tersebut. Tak ada pemain asing lain yang sebelumnya mendapatkan kepercayaan kontrak hingga 5 tahun penuh dari sebuah klub di Thailand. Hal ini tentu saja menjadi pencapaian luar biasa bagi Asnawi sekaligus bukti pengakuan atas kualitas yang dimilikinya. Keputusan Port FC mempertahankan Asnawi dalam jangka panjang juga mencerminkan visi klub yang ingin membangun tim kuat dan berkelanjutan. Dalam beberapa musim terakhir, Port FC memang gencar merekrut pemain-pemain berkualitas untuk memperkuat skuadnya. Kehadiran Asnawi sebagai bek kanan yang tangguh dan serba bisa sangat cocok dengan filosofi permainan Port FC yang mengutamakan agresivitas dan kecepatan. Namun, keberhasilan Asnawi di Thailand bukanlah hal yang instan. Karirnya dimulai dari PSM Makassar, klub tanah kelahirannya yang memberinya kesempatan pertama untuk bersinar di kompetisi Liga 1 Indonesia. Performa impresif di PSM membawanya ke Korea Selatan untuk bergabung dengan Ansan Greeners, menjadikannya pemain Indonesia pertama yang bermain di K-League. Setelah 2 musim di Korea, Asnawi kemudian hijrah ke Jeonnam Dragons sebelum akhirnya memutuskan untuk menjajal peruntungannya di Liga Thailand bersama Port FC. Pengalaman bermain di Korea Selatan tampaknya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan karir Asnawi. Ia menjadi pemain yang lebih matang secara teknik dan taktik, terutama dalam hal bertahan dan transisi permainan. Tak heran jika saat datang ke Port FC, Asnawi langsung menjadi andalan di lini belakang. Adaptasinya yang cepat dengan kultur sepak bola Thailand menunjukkan bahwa Asnawi adalah pemain yang fleksibel dan mampu menghadapi tantangan di berbagai level kompetisi. Kepastian Asnawi bertahan hingga 2029 memberikan angin segar bagi Timnas Indonesia.
Dengan pengalaman bermain di kompetisi yang kompetitif seperti Liga Thailand, Asnawi diharapkan bisa terus berkembang dan menjadi andalan di posisi bek kanan skuad Garuda. Apalagi, dengan usia yang masih 25 tahun, Asnawi memiliki waktu yang panjang untuk terus mengasah kemampuannya dan memberikan kontribusi terbaik bagi timnas Indonesia. Kontrak jangka panjang ini juga membuka peluang bagi Asnawi untuk mencatatkan sejarah baru sebagai pemain Indonesia yang paling lama berkarir di luar negeri. Dengan komitmen yang diberikan oleh Port FC, Asnawi tidak hanya menjadi kebanggaan bagi klubnya saat ini, tetapi juga bagi Indonesia yang memiliki talenta sepak bola yang diakui kualitasnya di kancah internasional. Nova Arianto pasang target tinggi di Piala Asia U17, incar tiket ke Piala Dunia. Nova Arianto tak mau main-main dalam mempersiapkan timnas U17 Indonesia menghadapi Piala Asia U17 2025. Pelatih yang dikenal dengan disiplin dan strategi yang matang ini telah memasang target besar, tak sekadar tampil baik, tetapi juga membawa Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17 2025. Bagi Nova, ambisi ini bukan sekadar angan-angan, melainkan sebuah misi nyata yang harus diwujudkan. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya di mana timnas Indonesia asuhan Indra Syafri harus pulang lebih cepat di Piala Asia U23, Nova ingin mengubah narasi tersebut. Ia tak ingin anak asuhnya sekadar menjadi pelengkap di turnamen, tetapi tampil sebagai pesaing serius yang mampu berbicara banyak di level Asia. Nova tahu bahwa hanya dengan menembus 4 besar di Piala Asia U17, Indonesia bisa mengamankan tiket ke Piala Dunia U17. Dalam turnamen yang akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025 mendatang, Indonesia tergabung di grup C bersama Yaman, Afghanistan, dan Korea Selatan. Di atas kertas, Korea Selatan menjadi lawan terberat. Mereka memiliki rekam jejak yang kuat di level junior, dan sering menjadi momok bagi tim-tim Asia Tenggara. Laga pembuka pada 4 April 2025 di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jeddah, akan menjadi ujian perdana bagi Nova dan skuadnya. Namun, Nova Arianto tidak gentar. Ia justru melihat pertandingan melawan Korea Selatan sebagai kesempatan emas untuk menunjukkan kekuatan Garuda Muda. Saya selalu tekankan kepada para pemain bahwa tak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Selama kita bekerja keras, disiplin, dan bermain dengan hati, kita bisa mengalahkan siapapun, ujar Nova dalam sebuah kesempatan. Untuk memastikan kesiapan tim, Nova telah memulai program pemusatan latihan sejak awal tahun. Setelah tahap pertama di Bandung pada 5 hingga 20 Januari 2025, kini timnas U17 melanjutkan persiapan tahap kedua di Sleman, Yogyakarta. Sebanyak 37 pemain dipanggil untuk mengikuti latihan intensif ini. Fokus utama Nova bukan hanya pada penguatan fisik dan taktik, tetapi juga membangun mental juara dalam diri para pemain muda ini. Metode latihan yang diterapkan Nova juga terbilang unik. Selain latihan teknis dan fisik, ia menghadirkan sesi khusus untuk meningkatkan daya konsentrasi dan pengambilan keputusan di lapangan. Dalam beberapa sesi, para pemain diajak untuk menjalani simulasi pertandingan dengan tekanan tinggi, mirip dengan situasi yang akan mereka hadapi di Piala Asia nanti. Nova berharap, dengan cara ini, para pemain bisa lebih tenang dan bijak dalam menghadapi setiap situasi di lapangan. Tak hanya itu, Nova juga aktif mencari lawan tanding berkualitas untuk mengasah kemampuan timnya. Timnas U17 dijadwalkan menjalani beberapa laga uji coba, baik melawan tim lokal maupun klub-klub luar negeri yang sedang menjalani tur di Indonesia. Uji coba ini diharapkan bisa memberikan pengalaman berharga bagi para pemain muda dalam menghadapi lawan-lawan dengan gaya permainan berbeda. Dalam beberapa laga uji coba yang sudah digelar, Timnas U17 menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Mereka mampu bermain disiplin dan menunjukkan daya juang tinggi. Para pemain juga mulai menunjukkan pemahaman taktik yang baik, terutama dalam transisi permainan dari bertahan ke menyerang. Namun, Nova tetap mengingatkan bahwa pekerjaan rumah masih banyak, terutama dalam hal penyelesaian akhir dan konsistensi permainan. Salah satu nama yang menjadi sorotan dalam skuad asuhan Nova adalah striker muda berbakat, Raffi Pratama. Pemain yang memperkuat salah satu klub Liga 1 ini tampil tajam dalam beberapa uji coba terakhir. Dengan kecepatan dan insting mencetak golnya, Raffi diharapkan bisa menjadi ujung tombak yang menakutkan bagi lawan-lawannya di Piala Asia nanti. Selain itu, lini tengah Garuda Muda juga diperkuat oleh gelandang kreatif, Aditya Firmansyah, yang memiliki visi permainan luar biasa. Aditya kerap menjadi motor serangan dengan umpan-umpan terukurnya. Kombinasi antara Raffi dan Aditya di lini depan dan tengah diharapkan bisa menjadi senjata mematikan bagi Indonesia dalam setiap pertandingan. Nova Arianto menyadari bahwa harapan masyarakat Indonesia terhadap timnas U17 sangat tinggi. Namun,
Ia berusaha agar para pemain tidak terbebani oleh ekspektasi tersebut. Saya selalu katakan kepada mereka, jangan bermain untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, tetapi bermainlah untuk diri sendiri dan negara. Nikmati setiap momen di lapangan, dan hasil akan mengikuti, kata Nova dalam sesi latihan. Kini, semua persiapan menuju Piala Asia U17 terus dimatangkan. Dengan persiapan yang optimal, strategi yang matang, dan mental baja, Garuda Muda diharapkan mampu memberikan kejutan di tanah Arab. Mampukah Nova Arianto membawa timnas U17 Indonesia melaju hingga ke Piala Dunia U17? Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan dukung terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.